Selamat pagi anak-anak, kembali lagi hari ini belajar IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan membahas latihan soal-soal IPA kelas 7 tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan objek IPA. Nah, langsung saja kita melihat soal yang pertama. Budi dibelikan ibu sebuah spring bed baru dengan spesifikasi sebagai berikut. Itu ada panjang, massa, volume, waktu garansi, luas, dan tebal. Besaran pokok yang benar pada spesifikasi tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke anak-anak, kita ingat kembali 7 besaran pokok beserta satuannya. 7 besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sekarang kita lihat spesifikasi spring bed-nya. Yang termasuk besaran pokok di sana adalah panjang, massa, waktu, dan tebal. Nah, kenapa tebal termasuk besaran pokok? Tebal ini dia nanti termasuk ke dalam besaran pokok panjang. Maka jawabannya adalah B, 1, 2, dan 6. Di antara kelompok besaran-besaran di bawah ini yang hanya terdiri dari besaran turunan saja adalah, nah anak-anak, selain 7 besaran pokok, mereka termasuk dalam bagian besaran turunan. Maka yang termasuk besaran turunan saja adalah luas, kecepatan, dan volume. Jawabannya A. Massa cabai yang dibeli ibu dari pasar adalah 2,7 kg. Apabila diubah menjadi satuan gram, maka massa cabai tersebut adalah sama dengan, anak-anak ingat kembali tangga konversi. Turun 1 tangga dikali 10, naik 1 tangga dibagi 10. Nah, sekarang kita perhatikan kilogram ke gram. Kilogram ke gram turun berapa tangga? 1, 2, 3. Maka kilogram ke gram dikali 1000. Massa cabai yang dibeli ibu adalah 2,7 kali 1000 gram sama dengan 2700 gram. Jawabannya adalah C. Untuk sampai ke Bandung, Didi memerlukan waktu 3 jam 45 menit. Waktu tersebut jika dikonversi ke dalam SI adalah, anak-anak ingat kembali, satuan SI untuk waktu adalah sekon atau detik. Sehingga kita ingat juga 1 jam itu sama dengan 3600 sekon atau detik, dan 1 menit adalah 60 sekon atau detik. Maka 3 jam 45 menit sama dengan 3 kali 3600 sekon tambah 45 menit kali 60 sekon. Hasilnya adalah 13.500 sekon. Jawabannya C. Sebuah balok kayu diletakkan di atas sebuah mistar. Nah, ini. Panjang kayu yang terukur oleh mistar adalah, nah karena dia sudah awalnya 0, maka kita tinggal
hitung di sini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7 cm. Jawabannya A. Panjang keseluruhan benda di bawah ini adalah, nah kalau tadi dimulai dari 0, kita tinggal lihat ujungnya berapa. Sekarang kalau dia tidak dimulai dari 0, iya. Jika pengukuran tidak dimulai dari 0, maka hasil pengukuran adalah panjang akhir dikurang panjang awal. Kita perhatikan panjang akhirnya di sini 4,123, 4,3. Sementara panjang awalnya itu kira-kira dia 2 cm. Maka hasil pengukurannya 4,3 cm dikurang 2,0 cm sama dengan 2,3 cm. Perhatikan hasil pengukuran waktu di bawah ini. Hasil pengukuran stopwatch di samping menunjukkan waktu yang ditempuh oleh pelari pertama dan pelari kedua dengan jarak tempuh yang sama. Waktu total dari kedua pelari adalah, kita lihat dulu pelari yang pertama itu waktunya di sini. Dia berada di antara 15 dan 20. Kita hitung ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jarum menunjukkan angka 18 sekon. Sekarang pelari kedua di antara 45 dan 50. Berarti kita hitung 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pelari kedua sekitar 47 sekon. Maka waktu total dari kedua pelari adalah 18 ditambah 47 sama dengan 65 sekon. Tentukan hasil pengukuran dari alat ukur berikut. Nah, anak-anak, ini adalah alat ukur dari jangka sorong. Anak-anak ingat kembali untuk menghitung hasil pengukuran jangka sorong. Skala utama ditambah skala Nonius yang dikali dengan ketelitian atau nilai skala terkecil jangka sorong adalah sebesar 0,01 cm. Maka kita lihat skala utama yang di atas. Skala utama yang di atas sebelum 0 ini dia berarti di sini. Berarti skala utamanya adalah 3,1, karena di sini 3, 4, maka di sini 3,1, 3,2 dan seterusnya. Yang sebelum 0 adalah 3,1. Skala Nonius adalah yang di bawah, yang berhimpit atau yang segaris dengan skala utama. Kita lihat yang di bawah. Nah, kita cari yang segaris atau berhimpit. Ini tidak segaris, tidak segaris, tidak segaris, tidak segaris. Ini dia yang segaris. Maka kita hitung. Sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka skala Nonius adalah 9 dikali 0,01 sama dengan 0,09 cm. Hasil pengukurannya 3,1 tambah 0,09 sama dengan 3,19 cm. Oke, nomor selanjutnya masih tentang jangka sorong. Kita lihat skala utamanya itu yang di atas sebelum 0, maka dia di sini. Maka kita perhatikan skala utamanya ini adalah menunjukkan angka 9 cm. Skala Noniusnya berapa? Kita lihat yang berhimpit atau segaris. Yang mana segaris? Ini tidak segaris, tidak. Ini
segaris. Nah, ini segaris berarti dia 0, 1, 2, 3 dikali 0,01 sama dengan 0,03 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 9 tambah 0,03 cm sama dengan 9,03 cm. Benda yang paling tepat diukur menggunakan jangka sorong adalah, anak-anak ingat, jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu benda yang berukuran cukup kecil. Ya, itu bisa dibaca ya. Untuk mengukur tinggi benda bertingkat, mengukur ketebalan benda seperti buku, balok kayu, ya, inner ring atau bagian dalam suatu benda seperti bagian dalam tutup botol, outer ring atau bagian luar benda, misalnya mengukur diameter cincin dan mengukur kedalaman benda. Maka yang paling tepat jawabannya itu adalah mengukur diameter kelereng. Kalau panjang meja dia terlalu besar, jangka sorong itu kecil, tinggi kursi juga terlalu besar, bola kaki juga masih terlalu besar. Maka jawabannya adalah C. Tentukan hasil pengukuran dari alat ukur berikut. Nah, ini adalah alat ukur dari mikrometer skrup. Anak-anak perhatikan, skala utama mikrometer skrup adalah yang di sebelah kiri. Ini dia. 0, 1, 2, 3. Sekarang cara menghitungnya gimana? Kan kemarin sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Maka ini adalah 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Maka skala utamanya adalah 3,5. Ingat, satuan mikrometer skrup adalah milimeter. Sekarang skala nonius. Skala noniusnya adalah yang di sebelah kanan. Sebelah kanan yang segaris dengan skala utama ini. Nah, ini dia yang segaris. Kebetulan dia sudah menunjukkan skala 40. Anak-anak ingat, nilai skala terkecil atau ketelitian mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Kalau jangka sorong 0,01 cm. Maka skala noniusnya adalah 40 dikali 0,01 mm sama dengan 0,4 mm. Hasil pengukurannya kita tinggal jumlahkan. 3,5 tambah 0,4 sama dengan 3,9 mm. Tentukan hasil pengukuran dari alat ukur berikut. Ini masih tentang jangka sorong. Mikrometer skrup ya, ini mikrometer skrup. Nah, skala utamanya yang di sebelah kiri kita hitung. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Maka skala utamanya adalah 2,5 mm. Skala noniusnya berapa, Bu? Nah, ini kita lihat yang di sebelah kanan ini. Inilah skala nonius. Maka kita hitung dari bawah. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang segaris yang ini dengan skala utama. Berarti di sini menunjukkan skala 3, 13. 10, 11, 12, 13 yang segaris. Maka skala noniusnya adalah 13 dikali 0,01 mm atau 0,13 mm. Hasil pengukurannya 2,5 tambah 0,13 sama dengan 2,63 mm. Ingat, satuan dari mikrometer skrup adalah milimeter. Berapakah massa P? Ya, anak-anak, ini berhubungan dengan neraca. Jadi kita lihat neracanya itu sudah seimbang ya, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Yang ditanya
massa P, berarti massanya sama dengan massa yang di sebelah kanan, massa tabung-tabung ini, tabung-tabung plat besi ini. Nah, sekarang kita hitung, kita jumlahkan untuk mengetahui jumlah massa benda P. Tapi ingat, syarat agar berat massa itu bisa dijumlahkan adalah harus satuannya sama. Kita ingat lagi tabel konversi kita, tanggal konversi kilogram ke gram kali 1000 karena turun 3 tingkat, 1, 2, 3. Berarti 1,2 kg ini sama dengan 1,2 kali 1000 sama dengan 1200. Massa P adalah 80 gram tambah 1,2 kg tambah 20 gram menjadi 80 gram tambah 1200 gram tambah 20 gram sama dengan 1300 gram. Kalau mau kita ubah ke kilogram bisa. Nah, gram per kilogram naik 3 tangga, maka dia dibagi 1000. 1300 dibagi 1000 sama dengan 1,3 kilogram. Berapakah massa P? Nah, ini cara kerjanya sama dengan yang tadi. Kita ubah dulu. 0,5 kg itu sama dengan 0,5 kali 1000 sama dengan 500. 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Maka massa P adalah 0,5 kg tambah 1 kg tambah 50 kg. 500 tambah 1000 tambah 50 sama dengan 1550 gram. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, itu ada yang di sebelah kiri. Ini adalah gelas ukur yang diisi air. Nah, berapa skalanya, Ibu? Anak-anak perhatikan di sini 10, di sini 20. Ini ada 5 skala, maka tiap skala bernilai 2. Maka di sini 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Jadi yang di lingkaran ini tepat dia 22. Sementara setelah dimasukkan batu P, ya, dia airnya naik jadi 40. Maka hasil pengukurannya adalah volume akhir dikurang volume awal. Volume akhirnya itu setelah dimasukin batu 40, volume awalnya adalah 22. Maka hasilnya adalah 18 mili sama dengan A. Oke anak-anak, jangan lupa materi yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru untuk dicatat di buku catatan masing-masing supaya anak-anak lebih paham. Dan jangan lupa kerjakan kuis di link spendujaya.blogspot.com. Terima kasih, tetap semangat, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.